Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran menutup kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi energi dunia. Langkah ini diambil di tengah masih berlangsungnya blokade oleh Amerika Serikat yang membuat harapan kesepakatan damai kian meredup. Situasi ini tidak hanya berdampak pada suatu kawasan namun juga berpotensi mengguncang harga minyak global dan stabilitas ekonomi dunia. Lalu, kemana arah konflik ini? Apakah ini bentuk tekanan Iran dalam negosiasi atau justru sinyal eskalasi yang lebih besar? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat siang, Mbak Cempaka. Selamat siang, Mas Imron. Mbak Cempaka, yang juga mungkin jadi pertanyaan semua pihak ya, sebenarnya Iran ini sudah dalam tanda kutip melunak, sudah mau mengikuti apa yang diminta oleh Trump untuk membuka Selat Hormuz. Tapi kenapa Donald Trump tetap pada prinsipnya untuk melakukan blokade di Selat Hormuz? Apa pertimbangan dari Donald Trump sebenarnya? Tentu kita tahu bahwa dalam konteks gencatan senjata hingga tanggal 22 April hari Rabu depan ini adalah bentuk reposisi bagi kedua belah pihak, baik Amerika Serikat maupun Iran. Dalam konteks ini kita lihat memang Iran selalu bersikap resiprokal. Maksudnya adalah hanya melakukan balasan terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan kemarin kita lihat pada tanggal 17 April Menlu Iran yaitu Abbas Araghchi mengumumkan bahwa Selat Hormuz ini sepenuhnya terbuka untuk kapal-kapal yang sifatnya komersil, dan bahkan harga Brent crude oil atau minyak Brent ini langsung anjlok begitu, lebih dari 10% turunnya hingga ke angka hampir normal di angka 80-an dolar per barel. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya dampaknya sangat luas begitu ya. Nah, tapi kita juga lihat bahwa kurang dari 24 jam ini salah satu atau dua kapal yang dimiliki oleh India ini mendapatkan serangan dari kapal kecil yang dimiliki oleh IRGC. Nah, tentu kita juga tahu, Mas, bahwa dalam konteks ini ada dua sebab menurut saya mengapa hal ini terjadi. Yang pertama adalah aspek operasional, yaitu dalam konteks ini, dalam aspek operasional kita tahu bahwa IRGC tidak serta-merta berkoordinasi maupun menerima komando dari Kementerian Luar Negeri ataupun aspek-aspek operasional, aspek-aspek strategis diplomatik lainnya. Tapi justru menerima signal atau komando dari yang sifatnya dari IRGC, bahkan mungkin yang lebih memiliki kontrol terhadap IRGC lebih dekat pada Galibaf yang dulu merupakan komandan IRGC dibandingkan misalnya Araghchi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa lihat bagaimana statement Donald Trump yang menyampaikan melalui paparan atau press release begitu, bahwa tetap akan melakukan blokade yang sifatnya menutup dan hanya pada port atau pelabuhan-pelabuhan Iran. Nah, ini tentu juga menunjukkan, kita tadi kembali ke statement pertama bahwa Iran ini sifatnya resiprokal, tentu dengan adanya kemungkinan ataupun statement argumen bahwa Amerika Serikat ini menutup sebagian Gulf of Oman gitu ya, sebagian besar Gulf of Oman, dan bahkan kita dengar juga mendatangkan kapal yang lebih banyak dari sebelumnya yang sifatnya hanya sebelumnya infonya hanya sekitar 50.000 pasukan, dan juga kapalnya sekitar 9 bergerak, ada 3 kapal baru yang bergerak juga dari Afrika menuju ke Timur Tengah, bahkan menambah military build up yang terjadi di Timur Tengah. Nah, ini dua hal ini, Mas Imron, yang menurut saya akhirnya mengakibatkan reciprocal aksi atau reciprocal action atau aksi reciprocal dari Iran yang akhirnya menutup kembali oleh IRGC dari konteks ini, yang menunjukkan bagaimana pentingnya choke point Selat Hormuz ini bagi keberlangsungan deeskalasi maupun eskalasi dari perang antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, Mas Imron. Saya sepakat, dampaknya sangat luas. Tapi gimana dong nasibnya ke depan ini? Bagaimana peluang terkait dengan perdamaian atau tidak? Janganlah menuju perdamaian, tapi kepada perundingan tahap selanjutnya. Gimana peluangnya? Anda membacanya? Betul, Mas. Tentu saja ini kita lihat bagaimana Pakistan sangat bekerja keras menjadi mediator, meskipun kita melihat bagaimana Pakistan juga sudah melakukan yang kita lihat sebagai shuttle diplomasi, karena kita lihat bagaimana Asim Munir misalnya sudah melakukan kunjungan ke Iran begitu. Sebelumnya Araghchi sudah berkunjung secara terpisah ke Pakistan begitu. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya awalnya juga ada sinyal-sinyal bahwa Asim Munir ini akan ke Amerika Serikat. Namun tentu saja dengan adanya buka tutup Selat Hormuz ini,
tentu akan ini merupakan sesuatu yang dekonstruktif ya Mas ya, yang tidak konstruktif terhadap deeskalasi. Namun kita melihat sebenarnya justru sinyal positif datang dari Trump dengan menyatakan bahwa meskipun dengan menutup, bahkan Trump menggunakan statement di tweets-nya atau di Truth Social dengan little cute action gitu ya oleh Iran begitu dengan menutup kembali. Nah ini tapi dia menyatakan bahwa secara jangan lupa bahwa di dalam konteks diplomasi Mas atau negosiasi ada panggung depan dan panggung belakang. Di panggung depan tentu saja yang harus diyakinkan adalah masyarakat domestik di mana tentu kedua belah pihak tidak boleh dengan mudah memberikan konsesinya. Nah, baik Iran maupun Amerika Serikat. Sedangkan panggung belakang tentu saja kedua belah pihak ingin segera memasuki exit ramp atau jalan keluar yang tentu dapat menguntungkan keduanya meskipun kita lihat sudah korban jiwa sudah besar, korban infrastruktur pun sangat besar begitu dan kita lihat bagaimana Pakistan masih juga menanggapi secara aktif untuk memfasilitasi putaran kedua di Islamabad. Nah, selama ini ada informasi atau laporan yang menyatakan bahwa sejauh ini setidaknya dari beberapa laporan menyebutkan ada 7 jalur komunikasi tidak langsung yang dimiliki oleh Pakistan dengan Iran, Pakistan dengan Washington sejak 12 April lalu. Nah, namun kita juga harus melihat bagaimana sinyal negatif Iran dengan adanya blokade yang dilakukan Amerika Serikat ketika Iran merasa telah atau menyampaikan akan membuka Selat Hormuz ini, maka tentu saja bentuk kepercayaan yang Iran berikan begitu tentu saja turun. Terlebih Iran harus tetap memberikan kepercayaan atau memberikan keyakinan kepada masyarakatnya bahwa mereka dengan tidak dengan segala korban jiwa yang telah menjadi korban dan juga korban infrastruktur tidak akan secara mudah memberikan konsesinya, Mas. Nah, ini goodwill atau keinginan baik antara kedua belah pihak ini tentu akan sangat ditunggu dan saya rasa ada 2 hal yang bisa menjadi jalan keluar terhadap kesepakatan negosiasi, yaitu yang pertama adalah Iran membuka kembali Selat Hormuz seperti yang dilakukan Arakci pada hari Jumat lalu, itu yang pertama dan kedua tentu saja Amerika Serikat menangguhkan blokadenya yang sementara ini karena memang tidak memberikan dampak konstruktif terhadap deeskalasi dan bahkan kita lihat bagaimana statement yang disampaikan oleh Prancis misalnya yang menyatakan bahwa ini adalah bentuk bentuk eskalasi yang sangat berbahaya, yang sangat bentuk deeskalasi yang rapuh begitu dan tentu saja bisa memberikan keraguan untuk melakukan negosiasi tahap lanjutan yang waktunya tinggal sebentar lagi Mas karena Donald Trump pun menyatakan bahwa mungkin saja Amerika Serikat tidak memperpanjang gencatan senjata ini Mas Imron. Oke, kita akan lihat bagaimana tadi Anda katakan kerja keras pihak atau negara yang akan menjadi mediator untuk memfasilitasi perundingan tahap selanjutnya begitu ya, kalau memang ada. Dengan adanya insiden penembakan kapal dan pendanaan ketat dari Iran begitu ya, apakah resiko konflik terbuka akan semakin besar, Mbak Cepaka? Betul Mas Imron, saya khawatir ini akan meluas tidak hanya terkait dengan dampak Amerika Serikat dan Iran saja, tapi juga bagaimana sudah ada statement atau serangan terhadap kita tahu 2 kapal India yang ditembaki di Selat Hormuz setelah Iran menutup kembali jalur tersebut ini India sudah memanggil duta besar Iran atas insiden ini. Nah, ini sebenarnya langkah diplomatik yang langka dan serius dari New Delhi begitu ya karena kita lihat ini bagaimana sebenarnya India juga ingin menjaga hubungan baik dengan Teheran meskipun selama ini kita lihat bagaimana pada awal terjadinya konflik ini atau perang ini misalnya satu kapal yang isinya adalah para angkatan laut Iran yang waktu itu baru selesai berlatih di India misalnya terkena tembak gitu ya, terkena serangan misil dari Amerika Serikat. Nah, ini kita lihat bagaimana pasca kejadian itu pun tidak ada ketegangan yang terlalu tinggi antara kedua belah pihak, bahkan kapal India pun bisa berhasil lewat selama 45 hari ini gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana dengan dipanggilnya duta besar Iran atas insiden ini menunjukkan bagaimana eskalasi ini tidak hanya akan terjadi pada negara-negara yang terlibat begitu ya, yaitu Amerika Serikat, Iran dan juga Israel misalnya, tapi juga akan semakin meluas jika
konflik ini terus tereskalasi, Mas. Tentu karena kita lihat bagaimana kepentingan nasional negara-negara juga akan semakin terpengaruh begitu. Tidak hanya kepentingan nasional yang sifatnya militer atau bahkan, yang sifatnya, aset-aset begitu ya, aset-aset ekonomi, tapi juga kepentingan-kepentingan lain yang kita tahu ini semakin lama konflik ini berjalan tentu kepentingan nasionalnya ini akan semakin terhimpit dan waktu negosiasinya semakin sempit, Mas. Oke, saya rasa kita semua sepakat Mbak Cempaka ya bahwa penutupan Selat Hormuz ini berdampak sangat luas dan juga kita semua juga berharap agar konflik kedua negara segera usai. Terima kasih Mbak Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence sudah bergabung di Kompas siang hari ini. Salam sehat.